Presiden Prabowo Subianto menyatakan program MBG sudah mencapai 44 juta penerima. Hal ini diakui Presiden sebagai prestasi yang patut dibanggakan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pencapaian program makan bergizi gratis saat meluncurkan sekolah berbasis pembelajaran digital di SMPN 4 Bekasi Senin pagi. Prabowo juga meminta jajarannya tidak merasa puas dikarenakan target MBG dapat tercapai untuk 82,9 juta masyarakat. Alhamdulillah, makan bergizi gratis hari ini sudah mencapai 44 juta. Salah satu prestasi tercepat terbesar di dunia. Selain prestasi yang membanggakan, Prabowo juga menyampaikan capaian tersebut diapresiasi oleh Presiden Brasil Lula da Silva. Masih diakui Prabowo, Brasil memerlukan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penduduk dalam penerapan program MBG di Brasil. Jadi saudara, 44 juta kita bersyukur. Masih ada 40 juta anak dan ibu-ibu hamil yang belum terima. Tapi saya minta kesabaran. Ini adalah yang paling cepat yang kita mampu. Di sisi lain, Prabowo meminta masyarakat yang belum menerima MBG mohon untuk bersabar dan dipastikan program MBG akan menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan. Pemirsa, untuk memperkuat edukasi publik mengenai pentingnya gizi dalam membentuk generasi sehat, Badan Gizi Nasional meresmikan kampanye nasional Makan Bergizi Hak Anak Indonesia di Jakarta. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana bersama jajarannya serta sejumlah siswa dan guru meresmikan kampanye nasional Makan Bergizi Hak Anak Indonesia. Menurut Dadan, kampanye tersebut dilakukan untuk memperkuat edukasi publik mengenai pentingnya gizi dalam membentuk generasi sehat, cerdas dan kuat serta berdampak kepada kesiapan belajar anak. Ia menambahkan negara hadir dengan program MBG untuk pertumbuhan kecerdasan dan kesehatan anak. Tengah dulu. Kita lihat ke tengah dulu. Ketahui sebagian besar mereka lahir dari orang tua yang pendidikannya rata-rata 9 tahun. Makanya tidak heran kalau 60% tidak punya akses terhadap menu dengan gizi seimbang dan 60% jarang minum susu karena tidak mampu beli susu. Oleh sebab itu negara hadir untuk memberikan hak akses atas makan bergizi dengan menu seimbang. Oleh sebab itu kampanye kita adalah makan bergizi hak Indonesia. Usai viral di media sosial, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mengklarifikasi video viral tentang pernyataannya tidak butuh ahli gizi. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam sebuah forum SPPG mengenai peran ahli gizi dalam program MBG di Bandung. Pada akhirnya tetap ingin merekrut dari non-gizi, tolong tidak menggunakan embel-embel profesi ahli gizi lagi. Tetapi cukup sebagai posisi pengawas dan pengawas produksi dan kualitas atau QA dan QC seperti itu. Ketika saudara Menteri DPR, saya ketok, kita tidak perlu ahli gizi, tidak perlu persagi. Yang diperlukan adalah satu tenaga yang mengawasi gizi. Dalam sebuah video beredar pernyataan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal tidak butuh ahli gizi dalam forum SPPG bersama Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi di Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu. Ia juga menyebut hanya butuh lulusan SMA yang dibekali pelatihan untuk mengawasi gizi dalam program MBG. Usai videonya viral, Cucun akhirnya memberikan klarifikasi dan membantah dirinya menyebut tidak butuh ahli gizi. Bahkan Cucun meminta semua pihak untuk mengawasi program MBG serta menyoroti kurangnya ahli gizi untuk dapur SPPG. Ia menekankan bahwa usulan terkait penggunaan istilah profesi muncul dari para peserta rapat bukan inisiatif pribadi. Kejadian kemarin itu karena usulan tidak pakai lagi usulannya dalam forum itu. Ya kalau mau diganti jangan pakai ahli gizi, kita respon. Kita akan bawa kalau emang misalkan seperti ini nanti justru profesinya yang akan tereliminir sama yang profesi-profesi lain. Tapi tadi saya sampaikan aspirasi di sini dengan BGN, maksimalkan yang ada
ya profesinya adalah ahli gizi, karena kita berbicara gizi ini kan ya. Oke. Menurutnya ada pihak yang mengingatkan agar istilah ahli gizi tidak dipakai bila nantinya ada perubahan atau pergantian mekanisme. Cucun menyatakan sudah berkomunikasi dengan Persagi dan menyampaikan klarifikasinya. Ia menyebut hubungan dengan organisasi profesi tersebut tetap terjalin baik. Tim Liputan, A-News melaporkan. KPU RI menggelar sarasehan edukatif di Semarang bertajuk Suara Muda untuk Demokrasi. Kegiatan untuk mengedukasi Gen Z di Indonesia untuk berani mengkritik dan memahami peran kaula muda pasca pemilu. Bertajuk Suara Muda untuk Demokrasi, KPU RI menggandeng komunitas muda Insan Karya ID serta Komisi.co Semarang dalam membuka ruang diskusi lintas generasi. Melalui momen edukatif ini diharapkan bisa menjadi wadah refleksi publik dan edukasi politik bagi generasi muda di tanah air pasca pemilu 2024 lalu. Serta menumbuhkan kesadaran bahwa demokrasi tidak berhenti di bilik suara, namun tetap menjadi kontrol sosial bagi pemerintah. Jajaran sekretariat KPU harapan dari anak masih belum tersampaikan atau mungkin terrealisasikan karena kebijakan yang diharapkan atau yang dijanjikan para peserta atau ini masih belum terrealisasikan secara nyata. Otomatis sebagai anak-anak muda, setelah kita, apalagi kita generasi awal dalam pemilihan pada tahun 2024 lalu itu, kita juga harus bisa menjadi sosial kontrol bagi pemimpin-pemimpin yang sudah memegang bangku kebijakan itu, bangku kekuasaan. Kita harus bisa jadi sosial kontrol, kita harus bisa jadi mengkritisi, tapi kita juga harus bisa menjadi mitra bagi pemerintah itu sendiri. Jadi kita tidak hanya memberikan kritik, tapi sementara itu pemirsa, jelang pemilu 2029 sejumlah partai mulai memanaskan mesin politik, salah satunya Partai Kebangkitan Bangsa yang membentuk badan otonom baru yang dinamakan Panji Bangsa. Organisasi sayap partai ini didirikan untuk mencetak kader militan. Pemirsa, Ketua Umum Dewan Komando Pusat Panji Bangsa, Rifki Abdul Halim, menjelaskan pembentukan Banom ini merupakan jawaban atas tantangan partai ke depan, terutama dalam menghadapi pemilu 2029. Panji Bangsa dibentuk di Jawa Timur pada tahun 2020 dan diresmikan pada tahun 2025. Munas Perdana digelar 19 November dan acara puncaknya pelantikan kader serentak. Sosial di tengah-tengah masyarakat, melakukan rekrutmen kader dan juga menjaga marwah-marwah pimpinan, marwah-marwah partai. Jadi Panji Bangsa ini sebuah kesatgasan yang dimiliki oleh Partai Kebangkitan Bangsa yang kita bentuk sampai ke akar rumput. Memang targetnya kita